Shalom on fire, on fire, on fire. Beri sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita percaya, bahkan kita sudah sampai di bulan Juni tahun ini. Waktu tidak terasa, tapi kasih Tuhan kita percaya selalu baru buat kita, pengurapan Tuhan selalu baru buat kita, amin. Buat semua orang yang dekat dengan Dia, yang mau terus menaruh harapan padanya. Saudara yang di rumah boleh angkat tangannya bersuka cita dalam Tuhan walaupun masih ibadah di rumah. Boleh sorakan haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan, rohnya Tuhan selalu baru buat kita. Biarlah Tuhan selalu menjamah kita walaupun yang di rumah. Mungkin yang ada yang sedang sakit, Tuhan boleh sembuhkan di hari Minggu ini. Mungkin yang sedang berat, Tuhan boleh ringankan dan beri jalan keluar buat kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan yang dahsyat. Katakan terima kasih Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu buat kami. Katakan terima kasih, Kau begitu manis Tuhan, Kau begitu dahsyat Tuhan. Kau yang layak terima pujian Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Naikkan ucapan syukurmu, katakan terima kasih buat Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau yang hebat, Kau yang besar, segalanya Tuhan. Oh, tinggikan-Mu Bapa, biar kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Urapan-Mu baru buat kami, kasih-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kau yang mengurapi setiap minggunya kami, setiap hari Tuhan. Kau yang terus beri kesembuhan buat setiap kami. Lewat ibadah ini nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami mau bawa roh kebenaran Tuhan, biar Kau yang menyelidiki setiap hati ya Ba. Biar Kau yang terus ya Bapa memperbaharui kami. Semakin hari kami semakin lebih bijaksana menghitung hari-hari kami. Kami semakin hari terus menjaga minyak urapan-Mu atas kami. Sampai Engkau datang kedua kalinya buat kami, Kau tidak menemui kami bercacat celah Tuhan, tapi Kau temui kami dengan penuh pujian penyembahan ya Tuhan. Kami tahu kami ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah
hadapan-Mu. Engkau yang lebih tahu Tuhan Yesus. Biarlah janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan Kau pakai kami di rumah kami, di keluarga kami, di kantor kami, di tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kau pakai kami jadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi kami Tuhan Yesus. Sambil angkat tanganmu katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir. Yes, Kau yang mengurapi kami Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu ya Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku. Sama-sama buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Yes, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Kita percaya semua karena Roh Kudus-Nya Tuhan buat kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Dia lembut, Dia manis, Dia selalu baru buat kita. Yes. Kau lapang hiburku, penolongku, diutus sambil angkat tanganmu katakan, kami mau buka di hadapan Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Dan saudara sendiri di rumah katakan, kami mau buka hati. Siapa kami, puji matamu Tuhan. Melainkan kami
meninggikan-Mu Tuhan. Dan kami siap menyerukan nama-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Kami tahu hari-hari ini semua karena kasih karunia-Mu atas kami Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk menari-nari Tuhan Yesus, bersuka cita atas Engkau. Yang siap memuji Tuhan, sorakan amin. Kita mau serukan namanya yang luar biasa. Kita mau beri waktu yang terbaik buat Tuhan karena kita siap mendengarkan firman Tuhan dan siap diperbaharui oleh firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai minggu awal Juni Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh berkomunikasi baik lewat doa kami Tuhan.
Kami percaya Engkau sudah sembuhkan kami, Engkau sudah memberikan kami jalan keluar, dan Engkau sudah terus mendengarkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sekarang kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang terus memperbaharui kami, yang mengurapi kami, yang menegur kami, agar kami lebih lagi dekat kepadamu, agar kami lebih lagi berhikmat, agar kami lebih lagi dapat kewahyuan-Mu yang baru atas kami. Karena kami tahu kami gak mau berjalan oleh karena pemikiran, pengertian diri kami sendiri. Tapi kami mau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kita mau katakan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
anugerah Tuhan. Amin Tuhan. Pagi ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Pagi ini kami boleh menikmati kasih yang luar biasa. Bahkan Tuhan sedang mencurahkan kasih karunia yang dahsyat kepada setiap umatnya, yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan, senantiasa intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari Minggu ini ketika kami menikmati hadirat Tuhan, kami ada di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja melawat setiap kami. Ada mujizat yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah kami sedang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan tiba saatnya Tuhan, pagi ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau dengar Engkau berbicara buat kami. Urapi kami Tuhan, curahkan roh hikmat buat kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, supaya umat Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Semua karena Tuhan. Amin. Segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus yang layak menerima. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua yang serukan haleluya. Shalom on fire. On fire, on fire. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan Juni. Hari Minggu ini 7 Juni 2020, saudara dan saya masih diberi kesempatan buat Tuhan untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan, untuk kita bisa duduk bersama-sama di dewan musyawarahnya Allah. Karena kita tahu kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena Tuhan masih percayakan nafas kehidupan buat saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana saudara dan saya untuk tidak melupakan yang namanya kebaikan Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 103 ayat yang kedua. Raja Daud berkata, Raja Daud menuliskan di Mazmur 103 ayat 2 ini. Demikian firman Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar bagaimana saudara dan saya jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, karena saudara dan saya banyak melupakan kebaikan Tuhan. Mungkin kita bilang dalam hati kita, atau kita bilang kepada orang lain, saya tidak pernah lupakan kebaikan Tuhan. Tapi mari kita cek sama-sama saudara, bagaimana kalau saudara dan saya tidak melupakan kebaikan Tuhan, dan bagaimana kalau saudara dan saya itu melupakan kebaikan Tuhan. Yuk kita belajar ya. Kita buka Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan ayat ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak,
dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, bagaimana saudara dan saya supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Kita harus banyak mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita mesti bersekutu dengan Tuhan. Kita mesti hidup dekat dengan Tuhan. Kita mesti pandang Tuhan Yesus. Hidup kita hari-hari ini fokusnya Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya pasti akan mengingat-ingat segala kebaikan yang Tuhan pernah lakukan buat kita, saudara. Nah, kita akan belajar sama-sama beberapa hal. Saya mencatat ada 4 hal. Bagaimana saudara dan saya bisa melupakan kebaikan Tuhan. Ini jangan sampai kita lakukan. Karena kalau kita lakukan ini maka kita akan melupakan semua kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Pagi ini dengar baik-baik saudara. Firman Tuhan Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah, ini peringatan dari Tuhan. Supaya jangan engkau melupakan kebaikan Tuhan Allahmu. Hati-hati. Kalau udah ada kata hati-hati, Musa menuliskan hati-hati, hati-hati. Jangan lupakan kebaikan Tuhan Allahmu. Kalau sampai kita melupakan, saudara, Alkitab mencatat, kita nggak akan pernah bisa menerima kebaikan Tuhan berikutnya. Nah, kita akan belajar saudara. Yang pertama, bagaimana sampai kita bisa melupakan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-12 berkata demikian saudara. Dari Ulangan 8. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak lupa Tuhan. Ya, tapi saya percaya di kita nggak ada. Orang banyak lupa Tuhan. Itu karena mereka sudah sukses. Itu yang pertama. Alkitab mencatat begini, sudah makan dan kenyang. Engkau makan dan kenyang. Yang luar biasa lagi mendirikan rumah-rumah. Garis bawahi ada kata rumah-rumah. Di situ bukan rumah saudara. Kalau rumah-rumah itu berarti lebih dari satu. Ini orang sukses, rumahnya banyak mungkin, mobilnya banyak. Sukses saudara. Orang banyak ketika sukses, orang berada di atas. Kebanyakan dia lupa Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir untuk apa dia ke gereja? Untuk apa dia butuh Tuhan? Udah gak penting lagi saudara. Dengar baik-baik. Tapi di sini gak ada. Karena kita semua orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Yang luar biasa memang saudara. Kebanyakan kalau orang sudah diberkati. Orang sudah dikatakan makannya kenyang terus ya. Mendirikan rumah-rumah banyak gitu ya. Itu kalau dia lupa Tuhan, itu mungkin kebanyakan dan wajar saudara. Yang lebih parah, udah gak punya apa-apa, ya dalam tanda kutip miskin. Terus gak mau ke gereja, lupa Tuhan. Ini yang parah saudara. Jadi saudara dan saya, ayo jangan lupakan Tuhan. Oleh karena saudara sudah sukses. Ingat saudara. Kalau kita boleh dikasih kesempatan nih sama Tuhan. Untuk kita bisa sukses. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasihnya Tuhan. Itu bukan karena kekuatan saudara dan saya. Itu bukan karena kebaikan kita. Saudara bukan. Semua karena Tuhan. Jadi kalau kita sukses. Ayo kita gunakan kesuksesan kita. Untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang sudah sukses kebanyakan ya melupakan Tuhan, garis bawahi saudara. Tapi orang-orang di gereja kita enggak. Karena kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa orang bisa melupakan Tuhan? Ayat yang ke-13 dari Ulangan 8 berkata demikian. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Saudara perhatikan ayat ini saudara. Kata bertambah banyak itu sampai 3 kali ditulis.
Semuanya bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Saudara dengar. Di samping kesuksesan tadi yang pertama kita bisa melupakan Tuhan. Yang kedua ini oleh karena kesombongan kita, saudara. Hati-hati dengan kesombongan. Tuhan itu menentang orang yang congkak, saudara. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Harusnya kita semakin diberkati, semakin rendah hati. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, semakin diberkati, semakin rendah hati, semakin rendah hati, semakin rendah hati. Jangan semakin diberkati, semakin tinggi hati. Jangan, saudara. Apalagi, saudara, di hari-hari ini, saudara. Di era PSBB. Ya. Saudara, perhatikan baik-baik. Semua harus pakai masker. Ya, jangan berjabat tangan. Dan jangan banyak dekat-dekat orang. Saudara, ini hal yang seperti ini, saudara, dengar baik-baik. Ini kadang-kadang muncul, saudara, muncul kesombongan. Muncul kesombongan, itu bedanya tipis, saudara. Kadang kita lewat orang, kita pura-pura gak ngelihat. Kenapa? Takut bersalaman dan sebagainya, saudara. Bukan itu sebenarnya, karena kita sombong. Ada banyak yang seperti itu, saudara. Tapi sekali lagi di kita gak ada. Saudara, peraturan supaya saudara menjaga kesehatan itu semua bagus. Tapi ingat, kita jangan menjadikan orang lain itu musuh kita. Karena kita berpikir dia kena penyakit. Enggak, saudara. Haleluya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara jangan sombong. Orang sombong gampang melupakan kebaikannya Tuhan. Yang ketiga, saudara. Ayat 14 berkata demikian. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tinggi hati, kita tadi melupakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, ternyata orang yang diberkati bukan saja diberkati Tuhan, bukan saja sukses, ya. Tetapi ternyata orang yang nggak mengetahui sejarah hidupnya itu gampang melupakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Ingat, jangan engkau lupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, hari-hari ini saudara mesti ingat siapa kita dahulu. Saudara, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara dan saya nggak ada apa-apanya. Kita pasti binasa. Lihat siapa kita dulu, saudara. Jadi hari-hari ini ayo kita cross check. Supaya kita gak melupakan kebaikan Tuhan. Ingat, saudara. Kalau kita ada dan kita bisa melayani Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena Tuhan yang pilih saudara dan saya. Kalau kita masih bisa beribadah sama Tuhan, itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Ingat, saudara, Yohanes 15 ayat 16 berkata apa? Bukan engkau yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang pilih engkau. Jadi kita yang dipilih Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, itu Tuhan pilih kita. Kalau saudara ibadah bersama-sama, itu karena Tuhan pilih kita, saudara. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pagi ini kita sama-sama akan menikmati perjamuan kudus, saudara. Artinya saudara dan saya juga tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kita sedang memperingati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Makanya saudara dan saya hari ini bisa ada. Hari ini bisa kuat. Hari ini bisa sehat. Hari ini bisa pakai pakaian yang bagus. Hari ini bisa makan. Saudara dengar baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Raja Daud terus perintahkan buat hidupnya. Sekalipun Raja Daud seorang raja yang kaya, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, dia menuliskan itu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang keempat, dikatakan begini, Ulangan 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar
dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi saudara, ini ayatnya yang tadi. Saudara dan saya harus berhati-hati. Jangan saudara melupakan kebaikan Tuhan. 3 hal ini lakukan saudara. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara tidak melupakan Tuhan. Yang pertama, untuk saudara tidak melupakan Tuhan, saudara, kalau saudara sukses, tetap berpegang sama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Karena saudara sukses itu karena Tuhan. Tuhan yang pilih saudara. Kalau saudara kuat dan ada sampai hari ini, diberkati sampai hari ini, itu karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa saudara. Kalau kita bisa makan sampai kenyang, kita bisa punya rumah, itu karena Tuhan. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, jangan sombong. Waktu nanti Tuhan memberkati saudara dan saya. Karena saudara orang yang setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan siapkan perkara yang besar. Ingat, jangan sombong. Dan saya mau kasih tahu saudara, saudara ada, masih bisa bekerja sampai hari ini, masih bisa diberkati, itu karena Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Gimana caranya kalau saudara masih bekerja tetap jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara dan saya, ingat waktu saudara diberkati, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan diambil saudara. Jangan. Ini yang mengakibatkan saudara semakin hari hidupmu semakin gak diberkati. Maaf. Ini firman Tuhan yang katakan. Ayo. Yang kedua, saya ajak kita supaya kita gak sombong juga, supaya kita gak tinggi hati. Sama-sama ayo kita banyak sekarang ini menabur. Melihat banyak orang-orang yang memerlukan kasih-Nya Tuhan. Banyak orang-orang yang memerlukan, yang menunggu berkat Tuhan. Saudara dan saya yang bukan lagi cuma menunggu, tapi saudara dan saya sudah mengalami yang namanya berkat Tuhan. Ayo kita berbagi. Supaya Kisah Para Rasul 2, di mana kita saling membagikan, maka gereja Tuhan, saudara dan saya, semuanya nggak ada yang kekurangan. Kita semua sama-sama diberkati. Itu tujuan daripada gereja, sehingga gereja Tuhan itu jadi dampak buat banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir saudara, jangan tinggi hati dan jangan lupa sejarah hidupmu. Karena kita dulu dari orang yang gak ada apa-apanya, sampai kalau hari ini kita diberkati, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Saya undang pemusik dan pemuji bisa maju ke depan untuk sama-sama kita menikmati perjamuan kudus, masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati saudara, kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan Yesus. Dengar penetapan perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian ini. Cintakanku dalam
Tuhan sedang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Untuk kami makan dan minum sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus pagi ini. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami sedang menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai kami semua Tuhan. Dan pagi ini kami akan duduk makan dan minum bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur yang kita pakai pagi hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, naikkan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih, haleluya, terima kasih. Pengurapan yang dari Tuhan, pengurapan ini yang memampukan kami semua ya Tuhan, untuk kami menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Oleh karena masalah yang berat, Tuhan beri kekuatan buat kami, berikan jalan keluar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih.
bagi kami. Dan kami berjanji kami tidak akan pernah melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ketika Tuhan berkati kami tetap fokus kepada Tuhan. Ketika kami mengalami masalah, tetap fokus kami adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami sakit pun fokus kami adalah Tuhan, karena Engkau penyembuh kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, juga untuk perjamuan yang kudus, untuk pengurapan yang boleh kami terima pagi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar pagi ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna di dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi saudara dan saya mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.